memuliakan dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menuntun berkati kami. Setiap jemaat-Mu yang hadir boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau nikmati hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Sangat indah ku berhadapan denganmu. Kita boleh menikmati kasih dan anugerah-Nya. Kasih
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama ku angkat hati. Saatnya Tuhan, kami mau bersorak-sorai, memuji dan meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat dan kuat, Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Kami mau nikmati segala kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh tepuk kiri kanan, katakan Allahku besar, Allahku dahsyat. Seperti dia sekali lagi, Allah mana yang besar.
Kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya minta tolong Pak Cek untuk berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Dan pada hari ini Kau beri kesempatan kami untuk beribadah berhimpun kepadamu. Kami percaya dan yakin akan semua karunia yang Kau berikan pada kami. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian apa yang kami punya untuk menjadi kemurahan dan berkat daripada Kau ya Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Undang Ibu Masaria dan Ibu Suci untuk jalankan. Kita akan sama-sama naikkan pujian ajar semuanya dalam perbuatan. Ajar sungguh ajar kuasanya bagiku. Ajar sungguh ajar anugerahnya dalam hidupku. Ajar sungguh ajar dari Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Merasakan kebaikannya, kasih setianya ajaib telah Tuhan Yesusku. Ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah sepanjang hidupku. Merasakan kebaikannya, kasih setianya ajaib telah Tuhan Yesusku. Ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Syukur Tuhan. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku, betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita boleh sama-sama naikkan pujian. Ingat kasih. Kita boleh merenungkan kebaikan kasih-Nya yang begitu besar, yang boleh menebus segala dosa saudara dan saya. Jangan lupakan kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya.
kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya dalam pengakuan kami. Ku takkan lupa semua anugerah-Nya. Kau yang telah puaskan kami. Ya sekali lagi ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Salam kasih-Nya. Salam kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat program bagi berdiri, katakan sama-sama, takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya penuhkan, ya penuhkan
syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup, gerak langkah, dan nafas kehidupan kami Tuhan. Kami pagi hari ini kita mulai ibadah kami hingga pertengahan Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami juga tidak mendengar, kami juga menjadi pelaku firman dan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah sifat Tuhan tapi mengenai hati kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan ucap syukur karena Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini dan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tuhanlah yang mengundang kita pada hari pergantian ini supaya kita beribadah, meninggikan Dia, mengingat segala kebaikannya, dan Tuhan sendiri menyediakan dirinya bagi kita secara khusus dalam relasi komunal dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 48. Sudah semua di screen sudah muncul. Jika sudah, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, dan mari Bapak Ibu kita sama-sama menyimak pembacaan ini dalam Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan pada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita, Bapak Ibu sekalian, yang setia membaca, merenungkan, menjalankan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, berbuah bagi kemuliaan Allah, dan kemudian juga akan membawa kita semua bertumbuh dalam pertumbuhan iman di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ada satu pertanyaan kecil yang saya ajukan kepada kita semua. Anda selama ini dikenal sebagai orang seperti apa? Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, selama ini dikenal sebagai siapa? Oh ya, kalau namanya Bu Maria itu dikenal sebagai Bu Maria, dikenal sebagai Pak A, Bu A, dan seterusnya. Tapi maksud saya, Anda ini bagi Bapak Ibu sekalian ini, bagi orang lain tampan
sebagai siapa? Nyata bagi semua orang yang hadir di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, dan bagi semua orang yang kita jumpai, kita ini dikenal sebagai orang seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Luar biasa. Coba mari kita renungkan sesaat ya, beberapa detik. Iya ya, selama ini orang sekelilingku mengenal saya itu sebagai siapa? Waduh, sebagai pemungut cukai. Tadi ada sebagaimana Yesus Kristus hidup, luar biasa. Atau sebagai orang seperti apa? Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini sungguh penting. Pertanyaan ini sederhana, tapi pertanyaan ini sebenarnya cukup besar. Konsekuensinya, panggilannya bagi hidup kita yang selama ini telah mengiring Yesus Kristus. Saudara sekalian, di Efesus pasal 4, sasaran kita, semua orang percaya yang ditebus melalui karya Yesus Kristus itu adalah untuk menjadi dewasa. Dan dari sehari ke sehari kita semua diperbarui dengan sasaran akhir untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita ditebus dan kemudian dibaharui tiap-tiap hari dengan satu sasaran puncak, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dengan demikian, apa yang diharapkan Tuhan ketika kita hadir dimanapun saja adalah bahwa orang melihat bagaimana Yesus Kristus nyata dan hadir melalui hidup kita, perkataan kita, perilaku kita, keteladanan kita, kasih kita, kemurahan hati kita, dedikasi kita, komitmen kita, kesetiaan kita seperti Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi saya katakan pertanyaan ini sederhana dan kecil, tetapi sesungguhnya berat konsekuensinya ke dalam hidup kita. Saudara sekalian, pertanyaan itu bisa dilanjutkan begini: siapakah yang paling menggerakkan hidup kita? Siapakah yang paling menjiwai hidup kita? Sehingga bagi orang itu spirit itu yang kelihatan, karena itu yang menjiwai hidup kita, karena itu yang menyemangati hidup kita, karena itu yang menggerakkan hidup kita. Siapa yang paling menggerakkan hidup kita? Siapa yang paling menjiwai hidup kita? Siapa yang paling menyemangati untuk seluruh ekspresi kehidupan kita? Ada banyak hal. Rick Warren itu dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa ada begitu banyak hal yang bisa menggerakkan kehidupan seseorang sehingga seseorang itu nampak sebagai apa dan seperti apa. Ada masa lalu, ada uang, ada macam-macam. Tetapi hari ini kita mau belajar, dari nas ini kita dipanggil untuk digerakkan, untuk dijiwai, untuk dihidupi oleh kasih Kristus. Kita semua dipanggil kepada sasaran puncak untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, sehingga nyata bahwa kita hidup mencerminkan Dia, memuliakan Dia dalam seluruh sikap, tindakan, perilaku, semangat, jiwa, hasrat kita mencerminkan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini kalau kita belajar, ini adalah bagian dari khotbah di bukit ya. Kalau kita lihat mulai pasal 5 ayat 1, itu ada judul besar. Pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan nas yang kita baca tadi itu adalah bagian yang berbicara tentang kegenapan hukum Taurat di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus pernah menyatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, bagian ini termasuk bagaimana Yesus Kristus dalam khotbahnya di bukit itu, dia menjelaskan bagaimana kegenapan sebagian dari hukum Taurat itu digenapi di dalam Dia,
Dan bagaimana hal itu juga nyata digenapkan melalui kehidupan orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat itu menyangkut 3 aspek. Hukum Taurat itu menyangkut 3 aspek. Yang pertama aspek seremonial. Seremonial itu apa, nanti kita akan bicara bersama-sama. Aspek moral dan aspek hukum sipil. Jadi ada hukum seremonial, ada hukum moral, dan ada hukum sosial sipil. Ya. Nah, hukum seremonial dalam hukum Taurat dalam Perjanjian Lama yang dinyatakan Tuhan kepada Musa dan kemudian ke bangsa Israel itu menyangkut apa saja? Hukum seremonial itu menyangkut aturan-aturan terkait ibadah, terkait seluruh ritual rohani dan keagamaan, perayaan-perayaan, ibadah korban, ibadah raya, sistem iman, tahir, najis, kudus, yang tidak kudus, seluruh aturan-aturan terkait peribadatan dan hal-hal rohanian, termasuk halal, haram, ya, apa yang najis, tidak najis, kemah suci, tentang iman, tentang macam-macam. Nah, semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi bayangan akan apa yang digenapkan dalam Yesus Kristus. Maka di dalam Efesus pasal 2 itu dikatakan, dengan matinya dia di kayu salib, ia telah menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat. Istilahnya di sana, ia telah membatalkan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Yang mana? Yang dibatalkan karena digenapkan. Dibatalkan itu bukan dinyatakan itu tidak jadi, bukan. Kadang-kadang ada istilah dibatalkan yang begini ya, saya mau berangkat ibadah, tapi di tengah jalan saya membatalkan niat itu sehingga tidak jadi ibadah. Bukan seperti itu. Ibadah korban itu menjadi bayangan dari apa yang akan digenapkan dalam Yesus Kristus, bukan dibatalkan dalam arti tidak jadi lalu tidak dilaksanakan, bukan. Tetapi bahwa itu digenapkan dengan sempurna di dalam Yesus Kristus, sehingga tidak perlu diulang-ulang lagi. Karena imam besar yang sempurna, Yesus Kristus sendiri, membawa korban yang sempurna tak bercacat, Yesus Kristus sendiri. Maka setelah itu tidak perlu ada diulang-ulang korban seremonial seperti dalam gereja. Hukuman mati telah dijatuhkan sebagai akibat dosa. Bukan berarti Tuhan batal berkenaan dengan perintahnya bahwa sekali engkau memakannya kepada Adam dan Hawa maka engkau mati. Upah dosa adalah maut, bukan berarti kemudian Tuhan tidak jadi. Tuhan yang adil, yang konsisten, Tuhan yang suci tetap harus menjatuhkan hukuman mati atas dosa. Cuma sasarannya karena kasih karunia dialihkan kepada kita, dari kita, tetapi kepada Yesus Kristus yang menggantikan kita, tetap dilaksanakan, cuma digenapkan secara sempurna dalam Yesus Kristus. Ini yang dikatakan dalam Efesus pasal 2, itu dibatalkan dalam arti karena digenapkan sempurna dalam Yesus Kristus, sehingga sasarannya kepada kita itu tidak jadi kena pada kita. Hukum seremonial ini telah digenapkan secara sempurna dalam karya Kristus, termasuk sunat, karena sunat itu adalah pernyataan iman kalau di dalam Perjanjian Lama. Baik Musa, baik Abraham dan sebagainya, sebagai tanda iman terhadap perjanjian keselamatan yang diadakan Tuhan, mereka bersunat. Tapi kenapa Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru sunat atau tidak sunat, hal itu sudah tidak penting. Bukan berarti tidak boleh, itu penting untuk alasan kesehatan, tapi tidak lagi penting dalam kaitan dengan iman keselamatan karena telah digenapkan dalam karya Kristus. Saudara sekalian, hukum seremonial ini telah digenapkan dalam Yesus Kristus. Kenapa kita tidak lagi berorientasi berkiblat pada bait suci yang di Yerusalem, dan bahwa kemudian bait suci itu runtuh dan Tuhan tidak pernah berusaha untuk membangunnya kembali?
Yohanes pasal 4 mengatakan apa? Kamu berkata bahwa akan beribadah yang benar ibadah di Yerusalem, atau orang Samaria ibadah di Gunung Gerizim. Tapi Yesus kemudian berkata kepada perempuan Samaria itu, tapi aku berkata kepadamu, ibadah yang benar, penyembahan yang benar, ibadah di dalam roh dan kebenaran, bukan lagi berkiblat pada bait suci. Seluruh tatanan bait suci dengan seluruh struktur ibadah pengorbanannya itu bayangan dari apa yang digenapkan dalam Yesus Kristus dan sudah sempurna. Sudah sempurna. Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa kita tidak berorientasi lagi kepada struktur perayaan perjanjian lama secara seremonial, karena sudah digenapkan. Yang kedua, elemen yang kedua itu adalah hukum moral. Dalam hukum Taurat itu ada elemen hukum moral, yaitu terkait dengan seluruh ketetapan Allah terkait benar salah, terkait moral, yang mencerminkan moral Allah yang kudus, dan itu terutama tercermin dalam 10 hukum Allah itu. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ingat kuduskanlah hari Sabat, dan seterusnya. Saudara sekalian, itu tetap berlaku. Hukum moral itu sepenuhnya dari hukum Taurat itu tetap berlaku seterusnya, dan itu berlaku universal sampai sekarang dan seterusnya, karena itu berorientasi pada moral Allah sendiri dan tidak ada yang lain, masih berlaku. Jadi jangan katakan, nah kita ini kan karena kasih karunia, hukum Taurat kan sudah lewat. Ingat menguduskan hari Sabat itu kan PL, hukum Taurat, bukan. Saudara sekalian, hukum moral ini tetap berlaku. Unsur yang ketiga dari hukum Taurat itu adalah hukum sipil. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Imamat, di dalam kitab Keluaran, bagaimana hukum Taurat ini dinyatakan dengan begitu rinci, termasuk hal-hal yang mengatur seluruh kehidupan sosial bangsa Israel. Kalau lembumu menubruk seseorang gitu kan, atau menubruk orang lain, kalau tidak sengaja menubruk lalu menyebabkan mati, lalu muncul gigi ganti gigi, lecur ganti lecur, lebam ganti lebam, dan seterusnya. Itu semua hukum sipil, menyangkut hukum ekonomi, ya, menyangkut pemerintah, menyangkut hal sosial, menyangkut bagaimana keadilan itu dinyatakan, termasuk sistem peradilan, bahkan pidana, perdata, ganti rugi, semua ada di sana. Kenapa hal itu dinyatakan? Karena bangsa Israel sejak awalnya itu adalah negara teokrasi di mana pemimpinnya itu Tuhan. Menyangkut peradilan sosial seperti ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hal ini? Masih berlaku nggak? Gigi ganti gigi gitu Pak ya. Copot satu ganti, hantam copot satu gitu. Sebenarnya spirit dari hukum sipil dalam hukum Taurat itu apa? Spiritnya adalah keadilan, itu yang pertama. Keadilan Allah dinyatakan. Dan yang kedua, pencegahan. Jadi gini, misalnya ada gini, kalau pengedar narkoba ukuran sekian itu maka hukumannya mati gitu kan. Nah, hukumannya mati. Ini kan ada pilot dari Malaysia yang ketangkep menyelundupkan narkoba besar sekali ya, ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan terancam hukuman mati. Nah, ketika itu diundangkan, ketika itu dinyatakan, selain hal itu sebagai pernyataan keadilan, pencegahan itu yang kedua, pencegahan terhadap dampak, terhadap akibat, betapa seriusnya dampak dari hal ini. Maka berharap bahwa orang tidak perlu melakukan itu. Itu prinsip dasarnya. Bukan masalah gigi ganti giginya, bukan masalah wah kamu ketahuan maka harus mati. Pertama-tama spiritnya bukan itu.
Spiritnya adalah keadilan dan pencegahan dari kejahatan, dari dampak yang sangat serius dari pelanggaran. Maka prinsip dasar ini yang harus kita pahami dari hukum sipil ini. Nah, saudara sekalian, masuk dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menyatakan bahwa pemerintahannya bukan pemerintahan politis, bukan pemerintahan seperti pemerintahan duniawi dengan gagah, dengan kekuatan militer, dengan kekuatan sipil seperti pemerintahan politis dunia ini. Tapi Yesus menyatakan kegenapan pemerintahan Allah itu melalui kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Dan kemudian bagaimana urusan keadilan sipil, masalah hukum, masalah peradilan. Kita melihat di dalam Roma, di sana dikatakan Tuhan mengangkat hamba-hambanya untuk melaksanakan sistem peradilan sipil dan seterusnya, keadilan sosial itu melalui pemerintah. Maka hal ini bukan lagi sistem seperti PL, spiritnya yang diambil, tetapi dalam prakteknya Tuhan sendiri mengangkat hambanya, yaitu pemerintah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nas yang kita baca pasal 5 ayat 38 sampai 48 ini mengacu pada hukum Taurat aspek yang mana? 1, 2, atau 3? Yang mana? Seremonial, moral, atau sipil? Sipil. Yang dibicarakan oleh Yesus Kristus pada khotbah di bukit di pasal 5 ayat 38 sampai 48 ini mengacu pada hukum Taurat, yaitu hukum sipil dalam konteks relasi sosial dan kehidupan sosial. Dan itu yang mau Tuhan nyatakan kepada kita, bagaimana kita menggenapi hukum Taurat dalam aspek hukum sipil ini, sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam spirit, dalam jiwa yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi Pak, bukan gigi ganti gigi lagi ya Pak ya, lebam ganti lebam, 1 lawan 1, diukur dulu lebamnya, nanti ukuran seberapa itu juga ya. Saya tahu Pak, cuma bercanda ya. Ya, Yesus mengajarkan bagaimana orang percaya yang hidup dalam era kerajaan Allah, bukan era kerajaan politis teokrasi PL, tetapi dalam era kerajaan Allah, menggenapi hukum Taurat dalam aspek hukum sipil ini dengan meneladani seperti bagaimana Yesus mengajarkannya, seperti bagaimana Yesus menjalaninya. Jadi sekarang sebagai warga kerajaan Allah, orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi bagian dalam kerajaan Allah dalam Yesus Kristus, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak menggenapi hukum Taurat dalam aspek hukum sipil ini seperti yang Yesus ajarkan. Itu intinya. Yang pertama, dalam ayat 38 sampai 42 yang kita baca tadi, itu bicara tentang prinsip, tentang spirit menggenapinya dalam kerajaan Allah ini sebagai pengikut Kristus, yaitu tidak membalas yang jahat dengan yang jahat kepada orang lain. Tadi kan dikatakan, oh kamu telah dengar gigi ganti gigi, mata ganti mata, lecur ganti lecur, lebam ganti lebam, dan seterusnya. Prinsipnya memang menuntut keadilan. Tapi dalam kegenapannya atas itu, Yesus sekarang berbicara, tapi aku berkata kepadamu, dalam era kerajaan Allah dalam Yesus Kristus, maka prinsipnya kemudian Yesus mengajarkan tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat kepada orang lain. Amin. Tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan sekalipun yang dilakukan orang pada kita itu jahat, warga kerajaan Allah dalam Yesus Kristus tidak akan melakukan yang jahat kepada orang lain. Sekalipun yang dilakukan orang lain kepada kita itu begitu jahat. Waduh, apakah berarti Yesus ini luntur dalam menegakkan prinsip keadilan? Apakah berarti Yesus itu kompromi dengan kejahatan? Gak apa-apa, biarkan aja orang jahat, gak usah diurus. Begitukah? Enggak. Nanti kita akan lihat
bagaimana hal ini dinyatakan dalam pengenapan oleh Yesus Kristus. Ayat 38 bagian dari hukum sipil dalam hukum Taurat, bahkan tentang pembalasan dengan setimpal itu dinyatakan. Maksudnya kan demi menegakkan keadilan ya gigi ganti gigi, masalah ganti rugi dan sebagainya itu kan diatur di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Keluaran, tentang prinsip keadilan sebenarnya dalam hukum Taurat. Tetapi sekarang kita bicara mengenai keadilan yang maju lebih jauh dalam spirit penggenapan Yesus Kristus. Sehingga bagaimana karakter Kristus itu dinyatakan di sini, Bapak Ibu sekalian, yang harus menjiwai perilaku kita sebagai warga kerajaan Allah yang sudah diselamatkan dalam Yesus. Pertama, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena berarti itu kita menjadi jahat. Benar ya? Berarti kita kan melakukan perbuatan jahat, benar ya? Kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, apapun alasannya kita telah berbuat jahat. Dan itu bukan karakter Yesus. Itu bukan karakter Yesus Kristus. Itu bukan jiwa Yesus Kristus. Bukankah dalam seluruh penderitaannya yang membawa Yesus sampai ke tiang salib itu dengan tanpa kesalahan apapun, dalam penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang menganiaya dengan dahsyat itu, Yesus berkata dengan hati yang luar biasa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak hanya mengajarkannya pada waktu khotbah di bukit, bukan hanya teori, bukan hanya saran moral, tetapi bahkan ketika dia diperlakukan dengan sangat jahat dan tidak adil, terbukti di kayu salib dalam penderitaan luar biasa. Dengan hati yang begitu agung dia katakan, "Bapa, ampuni mereka atas semua kejahatan yang dilakukan kepada karena mereka tidak tahu apa yang mereka." Saudara sekalian, apa yang diajarkan Yesus ini benar-benar nyata dalam apa yang dilakukannya. Tetapi kemudian Yesus menghendaki agar kita membalas yang jahat ini dengan yang baik. Lalu kita bilang apa dalam hati? Kok enak gitu ya? Jangan balas dengan yang jahat, jangan lakukan yang jahat apapun alasannya. Tuhan Yesus tidak memberi ruang alasan sedikit pun untuk kita melakukan yang jahat kepada orang lain, bahkan ketika mereka begitu jahat. Tetap lakukan yang baik. Itu yang kedua yang Yesus ajarkan. Nah, pertanyaannya sekali lagi kita kembali tadi yang saya sampaikan. Apakah kejahatan itu berarti kita biarkan saja? Gak apa-apa, silakan jahat pada saya. Kamu tadi tampar pipi kanan saya toh, kurang satu loh. Silakan yang kiri. Kamu tadi baru minta baju saya satu kan, jubah saya belum minta kasih kan gitu. Siapa yang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Siapa yang minta kepadamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Prinsip ini prinsip apa? Prinsip menyatakan kebaikan, bahkan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Prinsip kasih yang nyata dalam kemurahan yang tulus, bahkan sekalipun orang itu berbuat tidak baik. Saudara sekalian, ini memang tidak mudah. Ini memang berat. Tetapi gambaran ekstrim yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, jika orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Orang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Orang memaksamu, menyeretmu, jalan dengan dia 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan? Yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan main hukum setimpal-setimpal, balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi dalam segala hal apapun alasannya, lakukan yang baik, balas yang baik, nyatakan yang baik kepada semua orang. Jadi kalau demikian, apakah kita membiarkan saja
kejahatan? Apakah kita abai saja terhadap kejahatan? Apakah Yesus Kristus kompromi dengan kejahatan? Apakah Tuhan Yesus berarti permisif terhadap seluruh kejahatan? Sama sekali tidak. Ini berbicara mengenai karakter hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara karakter hati kita tidak boleh, ini prinsipnya. Karakter baru kita sebagai warga kerajaan Allah dalam Yesus, prinsip dasarnya tidak boleh melakukan yang jahat dengan alasan apapun, bahkan sekalipun orang lain jahat pada kita, tidak boleh balas dendam. Amin. Hanya Bu Maria yang bersuara. Tidak boleh balas dendam. Tidak boleh menyimpan kesalahan, tidak boleh membalas yang jahat, seperti Yesus Kristus balas dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan keadilan sosial? Ini kan bicara tentang hukum sipil. Bagaimana dengan keadilan sosial? Firman Tuhan mengatakan pembalasan itu adalah hak siapa? Hakku, hak Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 6 jelas sekali, kita itu tidak boleh membalas dendam atas dasar apapun. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ibrani 10:30, pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan kita yang melaksanakan. Lalu bagaimana pernyataannya secara sipil? Sebagai warga negara, sebagai masyarakat dalam konteks sosial, Tuhan telah mengangkat pemerintah untuk menjalankan dan menjaga prinsip-prinsip keadilan secara sipil melalui hukum sipil. Mari kita lihat Roma 13 ayat 4-5. Roma 13 ayat 4-5. Wah, ini sudah muncul ya. Saya bacakan. Karena pemerintah adalah apa katanya? Iya kan? Jadi untuk melaksanakan hukum keadilan sipil sebagai kepanjangan tangan Allah, Tuhan mengangkat hamba-hambanya untuk melaksanakan itu, yaitu pemerintah, di mana Tuhan tempatkan kita ada di dalam struktur dan lingkungan pemerintahan wilayah negara itu. Karena pemerintah adalah hamba-hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang untuk menegakkan keadilan, ketertiban dalam konteks hukum sipil. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Jelas ini? Kalau ada orang yang berbuat jahat, melanggar hukum, melakukan tindakan yang merugikan, prinsipnya kita tidak boleh balas dendam. Hati kita tidak boleh jahat, tetap doakan yang baik. Lalu bagaimana penanganan hukum sipil sebagai implementasi hukum Taurat? Tuhan sudah mengangkat hambanya, maka serahkan pada pemerintah, laporkan kepada polisi, Pak RT, Pak RW, nanti diproses, laporkan pada penegak hukum. Karena tidak percuma Tuhan memperlengkapi seluruh perangkat penegakan hukum itu pada mereka, karena mereka adalah hamba Tuhan, hamba Allah yang diangkat untuk menegakkan hukum sipil tertimpa. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Jadi pembalasan tadi adalah hak Tuhan. Sekarang dalam konteks hukum sipil, Tuhan akan membalaskan secara adil dan setimpal melalui siapa? Melalui hamba Allah, yaitu pemerintah. Ya kan? Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi jelas ya jawabannya ya. Kalau pengen membalas atas seluruh perbuatan jahat, nggak boleh kita serahkan ke negara, biar negara yang mengatur pembalasannya secara adil melalui seluruh proses hukum. Ini Bu Maria ini praktisi hukum, sarjana hukum, jadi paham mengenai hal ini kan. Iya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itu sebabnya warga kerajaan Allah tetap tidak boleh main hakim sendiri. Firman Tuhan katakan kita mesti menaklukkan diri dalam cara yang diatur Tuhan melalui
melalui tanah. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi sudah jelas ya sekarang ya. Baik. Nah, itu prinsip pertama yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Hiduplah dengan damai sejahtera Kristus sebagai warga kerajaan Allah dimanapun kita diutus berada, dalam lingkungan politik, dalam struktur sosial politik dimanapun, dengan mengusung spirit ini sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di dalam ayat 43 sampai 48, prinsip dasar yang kita pelajari di sana sebagai kegenapan hukum Taurat di dalam Yesus Kristus adalah kasih Allah harus menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau tadi kita dilarang membalas dendam, balas yang jahat dengan yang jahat, kenapa terhadap orang yang buat jahat kita harus lakukan yang baik? Saudara sekalian, prinsip yang mendasari apa yang akan memampukan kita untuk melakukan itu? Kasih Allah yang ada pada saudara sekalian, anugerah Allah yang sudah dinyatakan kepada kita semua, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita yang sama sekali tidak layak, tetapi itu dinyatakan dalam segala kebaikan kemurahan. Tuhan ingin supaya kita pun menyatakan kasih yang seperti itu juga dalam relasi sosial kita dengan orang lain, yaitu secara penuh seperti kasih Bapa yang dinyatakan dalam karya Yesus Kristus yang beranugerah, yang berkorban bagi kita yang tidak layak. Hari ini kita juga akan menghayatinya melalui sakramen perjamuan kudus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karya salib Kristus itu kiranya akan terus mengingatkan kita bagaimana kasih Allah yang begitu agung telah dinyatakan kepada kita pada waktu kita durhaka, pada waktu kita sangat tidak layak, pada waktu kita jahat di mata Tuhan. Hal itu menyadarkan, memanggil kita supaya kemudian kita juga menghidupi kasih itu dengan menyatakannya kepada semua orang lain, menyanggupkan kita untuk tidak berbuat jahat kepada orang yang jahat, menyanggupkan kita untuk selalu menyatakan yang baik, bukan karena motif apa-apa, tetapi karena satu hal, kasih Bapa sudah lebih dahulu melimpah-limpah dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita tidak menyatakan kasih itu kepada orang lain? Inilah kasih anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah kepada kita yang telah dinyatakan Allah dengan berkelimpahan kepada kita yang tidak pantas menerimanya, dan itu disebut kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih anugerah, kasih tanpa pamrih. Itu yang diharapkan Tuhan kepada kita, sebagaimana Allah juga menerbitkan matahari bagi orang baik, bagi orang jahat, menyatakan seluruh kebaikannya bagi orang benar maupun bagi orang yang tidak benar. Katanya di dalam ayat 43 sampai ayat 47 tadi. Dan itu dikatakan inilah yang menjadi pembeda bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Tadi dikatakan kalau kita ini hanya berbuat baik kepada orang yang baik pada kita, apalah bedanya kita dengan pemungut cukai, katanya. Kalau kita hanya mengasihi pada orang yang mengasihi kita, yang berbuat baik pada kita, pada orang-orang yang berjasa kepada kita, apalah bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan itu. Tapi di mana bedanya warga kerajaan Allah yang telah mengalami kasih anugerah ini? Maka kita akan menyatakan kasih anugerah itu juga kepada orang lain. Ini bedanya. Ini bedanya. Yang menjadi kekhususan bagi orang-orang percaya. Bagaimana kita mampu? Bukan karena kita, tetapi karena kasih Allah telah lebih dahulu dinyatakan di dalam kita. Kalau kita melihat di dalam ayat 43 sampai 48 tadi jelas sekali ya Bapak Ibu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
itu normal ya, dalam tataran umum normal, itu biasa bagi semua orang umum. Tapi karena kita warga kerajaan Allah dalam Yesus, Yesus berkata kepada kita, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu seperti kasih Yesus, itu seperti kasih Bapa. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai pun juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Apa yang membedakan? Kasih. Yang ketiga, ayat 48. Ini yang paling berat. Nah, itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Habislah saya. Kira-kira gitu. Bagaimana mungkin kita sempurna seperti Bapa adalah sempurna? Saudara sekalian, kata sempurna yang dipakai di sini itu adalah teleios. Ada 3 kata sempurna yang dipakai di dalam Alkitab. 1 teleios yang dipakai di sini. Yang kedua itu amentos. Setelah pulang tidak ingat tidak apa-apa. Cuma maksud saya supaya kita tahu bahwa yang mana yang dipakai dan harus dimengerti secara apa gitu ya. Pertama itu teleios, yang kedua amentos, yang ketiga itu amamos. Yang dipakai di dalam ayat ini itu teleios. Teleios itu arti dasarnya genap, mencapai tujuan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itu genap. Jadi maksudnya sempurna bukan berarti saya melakukannya tanpa cacat, tanpa gagal, tanpa ada kekurangan, bukan itu. Kalau itu maksudnya itu adalah amentos. Amentos itu artinya tak bercela, tidak ada kesalahan sama sekali, dan sempurna secara moral. Ya, kita ini masih hidup di mana roh memang penurut dan daging lemah. Mana mungkin saya sempurna, tiada cacat celah secara moral seperti Bapa? Tidak mampu. Tapi kata yang dipakai di sini bukan amentos dan juga bukan amamos. Amamos itu apa? Tanpa noda sedikit pun. Berarti memang sempurna karena tidak ada noda, tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu amamos. Yang dipakai di sini teleios. Dalam konteks Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih, bersikap kepada semua orang, menghayati kasih Kristus sebagai warga kerajaan Allah. Itu yang Tuhan kehendaki bagi warga kerajaan Allah, dan Tuhan ingin kita menggenapi itu dalam hidup kita, menyatakan kasih Bapa sebagaimana dinyatakan oleh Yesus Kristus, dan demikian juga Bapa menghendaki kita menggenapinya dalam hidup kita, melakukan kasih yang seperti itu. Bukan kasih hanya kepada teman-teman saja, bukan kasih hanya kepada orang yang mengasihi kita, bukan kasih pada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada yang tidak baik kita tidak kasih. Hanya kasih salam kepada orang-orang yang dekat kita. Bukan kasih seperti itu. Maksudnya genapilah di dalam hidup kita, nyatakanlah. Itu tujuan Allah, teleios, agar kita mewujudkan kasih sebagaimana kasih Bapa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam hidupnya, yang Tuhan ingin agar kita mengenakan. Itu teleios. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teleios itu artinya juga matang, dewasa. Jadi kalau seseorang dikatakan teleios, baik secara umur, fisik maupun secara rohani, artinya dia matang dan dewasa, bukan kekanak-kanakan, baik secara karakter, tabiat, perilaku.
teleios. Itu kalau anak-anak gimana? Satu pukul balas kadang-kadang 2 pukul, gitu kan? Satu makian balas 1 makian, kan gitu kalau anak-anak. Tapi kalau sudah matang, ada kasih yang bahkan membalas yang baik dari apa yang jahat. Saudara sekalian, ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita melakukan dan menyatakan kasih yang demikian. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi dan terlebih menyatakan kasih Kristus ini kepada dunia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya seperti lagu yang dinyatakan itu, bahwa hidup kita ini laksana kitab terbuka, di mana semua orang bisa membaca dan melihat Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur padamu. Kasih-Mu lebih dahulu Kau nyatakan berlimpah-limpah bagi kami yang tidak layak. Kasih anugerah, kasih agape, kasih yang merengkuh kami dengan begitu tulus, bahkan ketika kami sangat tidak layak dan semata-mata jahat di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur padamu, Bapa. Kami bersyukur karena Engkau-lah yang membawa kami dalam anugerah-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Dalam Yesus Kristus yang sudah menebus kami, yang sudah mati berkorban menggantikan kami, sehingga kami mendapati hari ini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, menjadi warga kerajaan yang mulia. Tuhan, Kau mengendaki hari ini agar kami menghidupi jati diri kami yang baru sebagai warga kerajaan-Mu, untuk hidup meneladani, menyatakan sebagaimana Yesus hidup, seperti kasih Yesus Kristus, seperti kasih Bapa yang agung. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya dengan demikian kami menjadi saksi-Mu di mana kami hadir. Dalam situasi apapun Kau menempatkan kami hidup dan ada, biarlah kasih Kristus mengalir melalui hidup kami. Biarlah kesaksian tentang kasih Bapa, kuasa kasih Kristus hadir melalui hidup kami, melawat semua orang. Tuhan, itulah kerinduan kami, mampukanlah kami. Roh Kudus, kami mohon kuasa memberi kami kesanggupan untuk hidup dengan dijiwai oleh Yesus Kristus, digerakkan oleh kasih Kristus di tengah-tengah ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami. Kasih-Mu terus mengalir, kasih-Mu saja menggerakkan hidup kami. Kasih-Mu terus akan menjiwai seluruh bidang kehidupan dan seluruh dinamika aktivitas kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, pakai kami menjadi alat berkat-Mu melawat dunia ini yang sangat membutuhkan kasih. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan melakukan dan mengikuti sakramen perjamuan kudus bersama-sama. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini dengan sakramen perjamuan kudus diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya melalui sakramen ini kita semua terus dipanggil dalam komitmen iman, mengingat, menghayati karya Kristus bagi kita. Saya mengundang yang bertugas dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan.
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang begitu agung yang sudah Kau nyatakan di dalam dan melalui karya Kristus bagi kami yang berdosa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami akan melakukan perintah-Mu, bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus untuk mengingat karya-Mu, untuk menghayati karya-Mu bagi kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau melawat hati kami semua, Kau melayakkan kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, sehingga melaluinya kami dibaharui iman, pengharapan, dan komitmen kami untuk mengiring Engkau. Setiap kami boleh mengalami berkat Allah melalui karya Roh Kudus yang Kau nyatakan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Kami mohon, kuduskanlah roti dan anggur yang melambangkan darah-Mu, yang melaluinya kami akan mengingat daging, tubuh, dan darah Yesus Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Berkatilah ya Tuhan roti dan anggur ini, semelaluinya karya Roh Kudus nyata dalam membaharui hidup dan iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk menerima roti dan anggur dengan diiringi satu pujian karya terbesar.
akan kematiannya, karya salibnya bagi kita, dan untuk memanggil kita dalam komitmen iman menjadi saksi bagi Dia sampai Ia datang kedua kali. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang diserahkan bagi penebusan kita. Seperti pada perjamuan malam menjelang Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, tangan yang terangkat menjadi komitmen iman kita pada karya salib Kristus, dan terus-menerus membawa kita untuk dibaharui dalam iman, dalam kesetiaan, dalam komitmen mengiring Dia. Mari kita makan roti sebagai lambang tubuh Tuhan yang sudah diserahkan bagi kita dengan ucapan syukur. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini yang berisi anggur melambangkan darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, darah Yesus sudah tercurah bagi pengampunan kita. Dan dengan itu Tuhan telah melayakkan kita menjadi bagian dalam kerajaan-Nya. Manakala kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan meminum cawan anggur ini, maka Tuhan memanggil kita dalam komitmen mengiring Dia dengan setia sampai Ia datang kedua kali, memanggil kita untuk menjadi saksinya. Mari kita minum anggur ini dengan ucapan syukur atas darah Yesus yang sudah tercurah menjadi pengampunan kita. Amin. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang sudah Kau serahkan bagi penebusan dan pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah membasuh hidup kami, dan dengan demikian menyucikan kami sehingga kami didapati benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kiranya hati dan hidup kami terus-menerus dibaharui, semakin sehari ke sehari menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Tuhan, tolonglah kami, dan kiranya perjamuan hari ini yang kami ikuti akan sungguh-sungguh menjadi berkat, pembaharuan iman, peneguhan iman kami, mengiring Yesus Kristus sampai Kau datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita boleh bersyukur hari ini, kita boleh menikmati sakramen perjamuan kudus. Sehingga kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kasih di bulan pertama. Mari kita satukan. Sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar, yang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan. Apapun yang kami berikan dan yang persembahkan, yang Tuhan boleh kuduskan dan layakkan, dan untuk memperluas kerajaan di bumi ini. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh melihat kasih Tuhan begitu besar. Mereka boleh merasakan betapa indahnya Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan
Kita akan naikkan satu pujian, ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas boleh caranya normal. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini, mulai dari hari Rabu ada persekutuan kelompok Bogi dan Pekarungan bertempat di keluarga Bapak Agus. Kelompok Bogi dan Karangkuri. Ya. Kembali. Selanjutnya kelompok Pekarungan dan Kebun Agung di rumah Ibu Prati, ya, jam 7 malam juga. Kemudian hari Jumat ada latihan WA dan musik jam 19.00 di tempat ini. Kemudian dilanjutkan ibadah pujian dan penyembahan jam 20.00 atau jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu mengundang ada ibadah Soko Guru jam 9 pagi. Kemudian ada ibadah pemuda dan remaja jam 7 malam di tempat ini juga. Kemudian Minggu mengundang Bapak Ibu kembali untuk ibadah raya jam 8 pagi dan dilanjutkan sekolah Minggu jam 9.30. Kemudian ibadah pelayanan raya minggu depan tanggal 9 Agustus 2026. Pujian akan dilayani oleh Ibu Emi, kemudian singernya Sesa dan Excel, kemudian LCD Saudara Daniel,
Kemudian kolektan yang pertama dilayani oleh Ibu Yuli dan Ibu Musa. Kemudian yang kedua Aaron dan Yosafat. Dan terima tamu untuk minggu depan akan dilayani oleh keluarga Bapak Budi dan doa syafaat oleh Ibu Suci. Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih atas nama seluruh pengurus dan jemaat tempat ini untuk Pak Ranto atas pelayanan perjamuan kudus dan firman-Nya. Dan juga terima kasih kepada seluruh penata layanan hari ini. Akhirnya Tuhan boleh memberkati kita semua. Baik, untuk mengakhiri saya undang bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran. Biarlah kami boleh menjadi teladan dan bukan teori, seperti apa yang Tuhan Yesus gambarkan dan teladankan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada setiap jemaat mungkin yang hari ini mengalami kesulitan, kesusahan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan memberikan jalan keluar bagi yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan boleh menolong yang susah, kiranya Tuhan boleh hiburkan kembali, sehingga kami tetap memiliki semangat jiwa yang terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk 17 Agustus ini. Biarlah Tuhan juga boleh menolong kami, boleh merenungkan kehebatan Tuhan dalam karya bangsa Indonesia. Ya, Tuhan juga boleh mewujudkan dalam pemerintahan desa, kota, bahkan daerah, provinsi maupun di pusat. Ya, Tuhan boleh menolong para pemimpin kami dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan sebagai hamba, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan adil, dan banyak rakyat yang boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui pemerintah yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya, Tuhan juga boleh berkati setiap program yang ada dalam gereja. Kiranya Tuhan boleh menolong, berikan hikmat supaya kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga kehidupan anak-anak-Mu Tuhan boleh terus memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persekutuan doa yang ada setiap hari Rabu maupun latihan WL Singer, bahkan doa Tuhan, doa sama guru panjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati, siapkan kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini, kembali kami ingin menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih atas lawatan-Mu sepanjang ibadah pagi kami hari ini.
Dan kami percaya bahwa karya-Mu akan terus nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus akan hidup dan berbuah oleh pertolongan Roh Kudus. Sekarang kami akan mengakhiri sesi ibadah kami dan pulang ke tempat kami masing-masing. Mohon rahmat anugerah Tuhan, berkat Tuhan sungguh-sungguh kiranya nyata bagi setiap kami tanpa kecuali. Tak ada seorang pun yang pulang tanpa berkat Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Maka sekarang saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandang dan harapkan Dia dengan iman, dan pulanglah dengan segala berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.